Kalau kalian udah ngeliat review Redmi Note 13 Pro 5G di channel ini, sekarang giliran varian regulernya Redmi Note 13 5G. Ya, walaupun hadir tanpa embel-embel Pro di keluarga Redmi Note 13 series, di kelas dan harganya, tapi HP ini menawarkan spesifikasi menarik dengan performa cukup untuk penggunaan sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas HP yang satu ini. Ini dia Redmi Note 13 5G. Kalau lihat dari desainnya, sekilas memang Redmi Note 13 5G ini nggak terlalu beda ya sama varian Pro-nya. Mulai dari desain modul kamera belakang sampai tepian bodi yang berbentuk kotak. Sedangkan bagian belakangnya terbuat dari plastik berlapis multilayer dengan sentuhan matte. Desainnya juga cukup tipis ya, dengan ketebalan hanya 7,6 mm, sedangkan beratnya juga lebih ringan dari varian Pro-nya di 174 gram yang ngebuat saya cukup nyaman meski dipakai dengan satu tangan aja. Ya, meskipun keduanya punya desain yang beda-beda tipis, tapi menurut saya keduanya juga jadi pilihan yang menarik di kategori mid-range. Oh ya, buat warnanya sendiri, Redmi Note 13 5G ini hadir dengan dua pilihan. Ada warna putih dan hitam dengan finishing matte di bagian bodi belakangnya kayak unit yang saya punya ini. Soal layar, Redmi Note 13 5G ini hadir dengan layar Full HD Plus AMOLED display 6,67 inci dengan resolusi 1080 pixel dan refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Selama penggunaan saya ngerasa cukup nyaman, gambarnya tajam, warnanya juga oke, dan buat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game nggak ada masalah, smooth banget. Sayangnya tingkat kecerahan maksimalnya hanya sekitar 500 nits, jadi kurang ideal buat dipakai di luar ruangan yang terang. Selain itu, saya juga mau apresiasi soal rasio layarnya yang mencapai 89,8%, yang mana merupakan peningkatan 4,5% dari model sebelumnya. Dengan hal tersebut, kalau kalian perhatiin ngebuat bezel layar yang cukup tipis dengan komposisi merata di keempat sisi layarnya, yang menurut saya ini udah ngasih feel yang cukup baik ya. Masih di soal layarnya, untuk keamanannya sendiri juga udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya, walaupun bukan generasi yang terbaru, tapi setidaknya udah cukup ngelindungin handphone dari goresan dan benturan. Nice. Nah, ngomongin soal performanya, Redmi Note 13 5G ini datang dengan chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang bisa nanganin berbagai tugas dengan mudah, kayak browsing, streaming video, sampai gaming. Selain itu ngebuat performanya juga lebih efisien dan nggak boros daya. Menurut saya, performa dari penggunaan prosesor yang dirilis tahun lalu 2023 ini menawarkan fitur dan performa yang dinilai mumpuni di kelas menengah. Apalagi, Redmi Note 13 5G ini juga hadir dengan RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai dengan 16GB lewat fitur ekspansi RAM. Kamu bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara masuk ke setting, kemudian pilih additional setting, terus pilih memory extension. Dan buat internal storage-nya juga cukup besar berkapasitas 256GB, cocok buat kamu yang suka menginstal beragam games berukuran besar atau yang sering mengabadikan momen dalam bentuk foto ataupun video. Sedangkan buat OS-nya sendiri, Redmi Note 13 5G ini hadir dengan OS yang sudah mendapatkan update barunya, yaitu Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Dengan sistem operasi terbaru ini yang berbasis Android 14 sekarang punya cukup banyak fitur yang mempermudah penggunanya dan memberikan banyak peningkatan. Lanjut di pengujian ranking Antutu Benchmark, Redmi Note 13 5G ini punya performa yang cukup baik melalui hasil uji yang ada. Sebagai pendatang smartphone mid-range terbaru, smartphone ini punya perolehan skor benchmark lebih dari 440 ribuan poin. Oke, terus gimana soal performanya buat dipakai nge-game? Paduan chipset, storage, RAM, dan layar yang juga ngedukung refresh rate sampai dengan 120 Hz gak hanya menarik buat nampilin konten aja, tapi juga gaming. Di sini saya coba mainin dua game yang cukup populer dengan genre FPS dan RPG, yaitu Call of Duty Mobile dan Mobile Legends. Di game yang pertama, Redmi Note 13 5G ini bisa ngejalanin game Call of Duty Mobile dengan lancar dan settingan grafik mentok di medium dan option frame rate-nya di high. Selama 30 menitan saya main game ini sangat playable ya. Di beberapa grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop. Buat Mobile Legends sendiri, Redmi Note 13 5G ini bisa ngejalanin game ini dengan mulus di settingan High Ultra. Untuk suhunya sendiri juga terbilang stabil ya, nggak panas sampai overheat, normal, paling kerasa cuman hangat aja di bagian back covernya.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya yang jadi salah satu nilai jual utama dari HP ini. Redmi Note 13 5G ini dibekali dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 108 MP, 8 MP ultra wide dan 2 MP untuk makronya. Dan spesifikasi kamera belakang HP ini juga nggak berbeda jauh sama generasi sebelumnya, yaitu Redmi Note 12 5G. Dalam hal keduanya sama-sama ngedukung triple kamera dan juga makro. Bedanya, keberadaan kamera utama 108 MP di HP ini meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 48 MP aja. Selain itu, buat kamera selfie-nya, Redmi Note 13 5G ini dibekali dengan resolusi 16 MP dengan bukaan f2.4 meningkat dari sebelumnya yang hanya 13 MP. Nah, buat ngaktifin fitur 108 MP-nya, Xiaomi juga nyediain shortcut khusus biar nggak ribet dan bisa dengan mudah digunakan. Kalian bisa lihat langsung di UI kameranya, lebih tepatnya di sebelah mode video. Overall, saya cukup puas pas motret menggunakan fitur kamera 108 MP-nya ini. Hasil gambarnya juga terlihat detail dengan baik, walaupun setelah melalui proses cropping. Sementara di lensa ultrawide 8 MP-nya sedikit ada penurunan warna ya. Selebihnya masih oke, dan buat lensa makronya sendiri bekerja cukup baik dengan hasil foto cukup detail. Di kondisi minim cahaya juga Redmi Note 13 5G ini juga tetap bisa nunjukin performanya dengan baik. Noise cukup bisa diredam dan hasil foto tetap detail. Kontras warna yang dihasilkan juga tetap terjaga meski dalam kondisi cahaya minim. Oke, terus gimana sama perekaman videonya? Untuk videonya dengan kamera depan dan belakangnya maksimal bisa merekod sampai dengan resolusi 1080 pixel dengan 30 fps aja. Nah, sekarang kita langsung lihat aja hasil foto dan video dari kamera Redmi Note 13 5G kayak yang berikut ini. Buat daya tahan hidupnya, Redmi Note 13 5G ini punya kapasitas baterai yang cukup besar di 5000 mAh. Selain penggunaan layar AMOLED yang ramah daya, chipset yang dipakai pun berfabrikasi kecil yang punya efisiensi daya tinggi. Jadi buat dipakai untuk harian, daya tahan hidup HP ini juga bisa banget diandelin. Apalagi pengisian dayanya juga udah didukung dengan fast charging 33 watt yang tersedia di dalam paket penjualannya. Sebagai gambaran, saat pengecasan selama 30 menit, baterai bisa keisi sampai dengan 42%. So guys, kalau sekali lagi kita lihat, seri Redmi Note 13 5G ini punya peningkatan yang cukup besar hampir di semua aspek dibandingin sama generasi sebelumnya. Mulai dari peningkatan chipset, layar yang lebih baik dengan bezel yang lebih ramping, dan tentu aja peningkatan kamera yang sekarang dibekali dengan resolusi tinggi di 108 MP. Dan menurut saya Redmi Note 13 5G ini layak kamu pertimbangkan buat yang mau beli HP baru Xiaomi di harga 3 jutaan. HP ini masih nyaman dipakai buat keperluan sehari-hari kayak nonton
nonton, multitasking, scrolling media sosial, main game, dan tentunya foto-foto. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana sama HP yang satu ini guys? Silahkan langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dulu buat video review kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!